Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Maila dengan NIM 20552011131. Akan mempresentasikan makalah risum pertemuan 1 sampai 16 termasuk pembukaan, presentasi per kelompok, dan UAS pada mata kuliah Web Security. Pertemuan 1 yaitu pada pertemuan ini hanya membahas GBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, dan pembagian kelompok beserta tugas per kelompok per pertemuan, yaitu pertemuan 1 sampai 14. Dengan menjelaskan di sini cara kerjanya, contoh, dan studi kasus yang diambil dari sebuah jurnal. Dari beberapa materi yang ingin diajukan tugas berupa makalah. Lalu ada tanya jawab dan closing dari dosen. Selain itu juga membahas tugas UTS dan tugas UAS. Pertemuan 2 yaitu presentasi kelompok 8 dengan judul Web Security Technology dan Basic Web Security Standard. Web adalah sebuah sistem di mana informasi berbentuk teks, gambar, suara, dan lainnya tersimpan dalam sebuah Internet web server ditampilkan dalam sebuah bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. Sebuah sistem jaringan merupakan suatu proses untuk melakukan identifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuan dari pengamanan sistem jaringan ini adalah untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa kerusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data dari seseorang. Memiliki 3 prinsip, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Pertemuan 3 yaitu dari kelompok 9 dengan judul OWASP Top 10. OWASP adalah singkatan dari Open Web Application Security Project, yaitu sebuah organisasi global nirkabel yang berfokus pada peningkatan keamanan aplikasi web. OWASP juga dikenal dengan proyek terkenalnya yaitu OWASP Top 10, yang mencakup daftar kerentanan keamanan yang paling sering ditemukan pada aplikasi web dan sering digunakan sebagai panduan untuk organisasi untuk meningkatkan keamanan aplikasi web mereka. Cara kerja OWASP yaitu identifikasi risiko, mengembangkan pedoman dan alat, mengedukasi dan pelatihan, mengembangkan komunitas. Lalu pertemuan 4 dari kelompok 4 dengan judul Injection. SQL injection merupakan salah satu risiko aplikasi atau situs web yang paling sering ditemukan. Lalu serangan ini juga mendeteksi teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data dari sebuah aplikasi. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi serangan dari SQL injection tersebut adalah menggunakan parameterized SQL query, lakukan pencekan pola atau pattern check, tambahkan escape karakter, menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi, dan gunakan perangkat keamanan web application firewall. Pertemuan 5 dari kelompok 10 dengan judul Broken Authentication and Session Management. Broken Authentication and Session Management merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, biasanya disebut dengan istilah hijacker. Lalu, menurut OWASP, Broken Authentication and Session Management adalah ketika fungsi aplikasi yang terkait dengan autentikasi dan manajemen sesi tidak diterapkan dengan benar, yang mana memungkinkan penyerang untuk mempromosikan password, key maupun token sesi dan memanfaatkan kelemahan penerapan lainnya untuk mengasumsikan identitas pengguna. Contoh serangannya yaitu session hijacking, yaitu aplikasi layar. Lalu pertemuan 6 dari kelompok 6 dengan judul Sensitive Data Exposure. Sensitive data exposure merupakan kondisi di mana informasi sensitif atau rahasia penyebab terjadinya sensitive data exposure. Beberapa penyebabnya jadi adalah kesalahan konfigurasi, serangan peretas,
kesalahan manusia, kesalahan pada perangkat lunak, dan kurangnya pengawasan dan pemantauan. Pertemuan 7 dari presentasi kelompok 12 dengan judul XML atau Internal Entity atau XXE. Serangan XML atau XXE adalah jenis serangan terhadap aplikasi yang memparsing input XML. Serangan ini terjadi input yang berisi referensi ke entitas eksternal. Apa saja sih penyebabnya? Nah, beberapa penyebab terjadinya XML atau External Entity atau XXE ini adalah penggunaan entitas eksternal yang tidak valid, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, penggunaan parser XML yang rentan, dan skema XML yang tidak diverifikasi. Terakhir, pengguna dokumen XML dalam bahasa pemrograman. Lalu pertemuan 8, UTS. Untuk UTS ini memiliki tugas, yaitu tugasnya membuat video presentasi per kelompok dengan materi dari makalah kelompok masing-masing. Lalu pertemuan 9 dari presentasi kelompok 2 dengan judul Broken Access Control. Broken Access Control adalah jenis kerentanan keamanan pada sebuah aplikasi web yang dapat menyebabkan penggunanya yang tidak sah atau berwenang untuk mengakses informasi atau fungsi yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka. Bagaimana sih cara mendeteksinya? Cara mendeteksi kerentanan Broken Access Control pada aplikasi web adalah 1. Memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan hak akses mereka. 2. Memverifikasi bahwa setiap autentikasi dilakukan dengan benar dan tidak ada celah keamanan. 3. Memastikan bahwa setiap data yang dikirim dan diterima telah divalidasi dengan benar. Lalu 4. Melakukan pemantauan aktif untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dari serangan yang berpotensi terjadi. Pertemuan 10 dari presentasi kelompok 11 dengan judul Security Misconfiguration. Security misconfiguration adalah kesalahan atau kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security misconfiguration, tetapi besar kemungkinan menimbulkan bahaya yang sama. Kesalahan konfigurasi keamanan dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk mengimplementasikan semua kontrol keamanan untuk sebuah website. Contoh penyerapan security configuration juga pernah terjadi di dunia nyata dan terjadi pada organisasi besar. Contohnya, NASA dan Amazon S3. Pertemuan 11 dari presentasi kelompok 1 dengan judul Cross-Site Scripting atau XSS. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode, forum, kolom komentar, dan message boards biasanya digunakan oleh penyerang untuk mempost cross-site scripting memanfaatkan kerentanan pada aplikasi web berupa input dan output yang tidak divalidasi atau dikodekan. Beberapa cara mencegah serangan cross-site scripting atau XSS yaitu lakukan pengamanan terhadap panel Anda karena hal ini menjadi kunci utama masuknya XSS. Kedua, sebagai tambahan untuk pencegahan cross-site scripting, kita juga memerlukan validasi dan pengkodean sistem setiap input dari user tersebut. Lalu, pertemuan 12 dari presentasi kelompok 5 dengan judul Insecure Decentralization. Decentralization adalah konsep di mana kendali dan keputusan didistribusikan secara merata di antara banyak entitas dan individu, bukan terpusat pada satu otoritas tunggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan transparansi serta mengurangi
ketergantungan pada pihak ketiga. Beberapa contoh penyebab utama terjadinya insecure decentralization, yaitu kurangnya keamanan dalam mengimplementasikan, lalu kurangnya pengujian keamanan, kurangnya pemahaman dan kesadaran, kurangnya standar keamanan yang konsisten, dan ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi. Lalu pertemuan 13 dari kelompok 13 dengan judul Using Component with No Vulnerabilities. Using Component with No Vulnerabilities atau penggunaan komponen dengan kerentanan yang diketahui adalah praktek penggunaan suatu komponen perangkat lunak atau hardware dalam sistem yang telah diketahui memiliki kerentanan keamanan atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mencuri informasi dari sistem tersebut. Beberapa dampak dari using component with no vulnerabilities adalah kerentanan sistem, kerentanan biaya, reputasi, dan legalitas. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 14 dari kelompok 13 dengan judul Infusion Logging and Monitoring. Menurut WhatsApp, infusion logging dan monitoring adalah dasar dari setiap insiden besar. Penyerang mengandalkan kurangnya pemantauan dan respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Kategori ini mencakup segala hal mulai dari peristiwa yang tidak tercatat, log yang tidak tersimpan dengan benar, dan peringatan di mana tidak ada tindakan yang diambil dalam waktu yang wajar. Contoh serangan yang dari insufficient logging dan monitoring adalah serangan worm Stuxnet pada program nuklir Iran, lalu pelanggaran data komunikasi Verizon 2017 dan pelanggaran data national domination 2019. Lalu pertemuan 15 yaitu presentasi terakhir dari kelompok 7 dengan judul Secure Coding. Coding atau computer programming adalah praktek merancang program yang dapat dieksekusi dalam sebuah bahasa yang bisa diintegrasikan oleh komputer. Lalu, secure coding adalah mempermudah developer dan programmer untuk menyortir kerentanan umum dalam perangkat lunak dan mengikuti praktek-praktek dan panduan terbaik. Dikenal juga sebagai standar secure coding. Apa saja sih risiko yang terjadi kalau secure coding ini tidak dilakukan? Nah, risiko yang terjadi apabila secure coding tidak dilakukan adalah 1. Insufficient logging and monitoring. 2. Terjadinya injection flaws. 3. Terjadinya cross-site scripting atau tadi yang sudah dibahas di atas XSS. Dan broken access control. Itu semua serangan yang terjadi apabila secure coding tidak dilakukan. Lalu pertemuan 16, pertemuan terakhir dari mata kuliah web security yaitu UAS. Untuk tugas UAS ini adalah membuat video presentasi secara individu, yaitu mereview pertemuan 1-14 berupa materi presentasi per kelompok yang sudah dibagikan. Terima kasih, salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.